Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading lagi kali ini. Jadi, kalau general, pembacaan kartu tarot, energi banyak orang banget ya. Jadi, bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik, kebolak-balik, vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, Munaro Markona. Jadi kali ini apa ya? Oh, temanya berjudul siapa yang sering menghayalkan kamu. Wah, oke, yang kepo ya. Kita lihat energi siapa yang sering berhayal ya tentang kamu. Oke, kita lihat ya siapa. Oke, jumping card. Ada magician ya. Wah, ini five of cups. Oke. Three of pentacles ya. Ten of cups. Page of swords. Oke. The Empress, dan ada Page of Cups. Ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Libra, Taurus, Leo, Aries, Scorpio, Gemini ya. Wih, banyak. Yang kuat juga ada Cancer, Capricorn, Virgo. Bisa energi aja ya. Jadi ini tuh orangnya kayak merasa bersalah gitu sama kamu ya, atau dia sedih ya. Dia kayak punya konflik batin mungkin sama kamu. Ada masalah di antara kalian berdua yang dicampuri orang lain, dipengaruhi orang lain ya. Ini beberapa mungkin ya relasi biasa, entah cuma teman curhat ya, sering chatting, rekan kerja, rekan belajar, kakak adik ya kan. Ada ponakan sama tante sama om, jadi sugar. Ada single parent ya, bisa vice versa. Dia merasa sedih, merasa bersalah, soalnya dia nggak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Apalagi kalau misalnya ini ada kalian dealing sama orang lama, entah teman pas sekolah, pas kerja, atau ya pas muda gitu. Teman kecil juga ada. Orang ini kayak menyesali dirinya yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu selama ini. Beberapa di sini menyesali karena dia tidak menunjukkan perasaan yang sesungguhnya. Dia kayak selama ini susah banget ngomong sama kamu kalau dia suka, cinta, kagum, sayang gitu. Cuma ya gitu, mungkin di sini ada yang adik-adik ya. Mental dedek-dedek gitu. Jadi sulit banget ya. Dia punya mental yang kuat untuk mengekspresikan cinta yang luar biasa sama kamu. Tapi ada juga yang karena apa ya, dia dikendalikan atau dipengaruhi keluarga orang lain. Bisa juga ini entah dianya atau kamu ada keluarga ya, ada anak, beberapa seperti itu.
So ya, dipendam lah cinta itu. Tapi kayak kepo terus sama hidup kamu. Dia sering banget cari tahu tentang kamu di sosmed, di media sosial. Ya kamu nggak punya sosmed atau kayak gimana ya, dia cari tahu dari orang lain. Orang yang terhubung sama kalian, entah mutual friends yang dia kenal dari pihak kamu atau pihak dia. Bisa dari akun orang terdekat kamu. Ya kalau nggak ada sama sekali info, ini ada yang ke ini ya, ke uka-uka ya, dia cari orang pintar atau ya dia punya kenalan seseorang yang punya kelebihan supranatural untuk kepoin hidup kamu, cari tahu kehidupan kamu gitu. Jadi dia menghayal aja tentang kamu ya kak. Soalnya gini sih, dia ngerasa berkesan banget bisa punya relasi, koneksi dengan kamu. Apalagi kalau kalian yang cantik luar dalam, cakep luar dalam, ya mungkin dia nggak nemu yang lebih baik dari kamu, gitu ya. Atau besar banget rasa bersalahnya, jadi pengen banget minta maaf, tapi nggak kesampaian. Akhirnya ya udah, cuma bisa ngayal. Gua ngayal nih, gua minta maaf ya dalam hayalan. Realitanya ya mungkin nggak ada atau memang belum ada gitu. So dia kayak ngayal apa ya, hal-hal indah yang pernah kalian jalani. Mungkin kalian pernah ngobrol lucu-lucuan atau kalian pernah bersenda gurau, canda-candaan yang mungkin kurang faedah gitu ya. Ya dia ingat-ingat kalian pernah chatting apa, pernah ngobrol apa. Dia ngerasa kamu tuh orang yang penuh kasih sayang. Ya, dia ngeliat kamu tuh luar biasa sih. Bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang memang ya kamu pantas gitu dicintai, bahkan dicintai sampai selamanya mungkin ya, karena infinity sih menurut aku. Ini cintanya tak terhingga, dimanapun, kapanpun, menembus ruang, waktu. Jadi selama apapun ya tetap dia punya perasaan yang besar sama kamu. Ya dia bela-belain coba nyari info tentang kamu ke orang-orang yang bisa melacak kamu. Itu kan gede banget ya cintanya. Terus apa ya, dia ngerasa kayak kalau kamu ada yang lain, dia sering banget menghayal jadi pasangan kamu. Atau kalau kamu freedom ya, masih bebas, ya tetap aja dia ngayal. Andaikan gue nikah sama lo, andaikan lo tuh istri gue, suami gue. Nah dia ngerasa gitu. Atau kalau dia ada yang lain ya, dia ngayal pasangannya itu adalah kamu. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi istilahnya kayak dia punya dunianya sendiri, dan dunianya sendiri itu hanya dia yang tahu karena isinya tentang kamu gitu. Mungkin dia hidup dalam dua dunia ya. Jadi ada dunia khusus untuk kamu. Itu sih. Dan apa ya, kadang dia mikir juga, apa cinta ini wajar, apa rasa sayang ini wajar. Dia merenungkan sih, karena seburuk-buruknya orang ini, dia sebenarnya punya beberapa hal baik ya. Misal kayak dia berjalan masih di dalam koridor sesuai dengan kapasitas dia. Kadang dia tuh berpikir nggak mau melenceng, nggak mau menyimpang. Jadi kalau lo ada orang lain ya gue ngelus dada aja, cuma bisa ngayal. Gue ada orang lain ya cuma bisa ngayal tentang kamu, ngehayal bahwa dia hidup bersama kamu gitu. Soalnya gini sih, bicara tentang cinta kalian yang udah petak-petak ya, yang ada orang ketiga, keempat dan sebagainya, dia ngerasa serba salah gitu kak ya. Gue berjuang juga, gue ngerasa berdosa kalau lo ada orang lain, gue ada orang lain. Jadi kayak apa ya,
Kadang dia menganggap kamu tuh seperti ujian hidup. Jadi kalau teringat kamu, menghayal tentang kamu, ya dia ngelus dada ya sambil berucap supaya dia tuh kayak sadar bahwa kenyataannya kamu bukan milik dia, dia bukan milik kamu. Gitu sih, kadang cinta itu perlu dianalisis lebih dalam ya. Ada cinta yang memang nggak bisa bersama, jadi itu diambil aja hikmahnya gitu, diambil pelajaran baiknya. Mungkin koneksi kalian itu bukan untuk bersatu misalnya, tapi lebih kayak untuk pertumbuhan jiwa satu sama lain. Berkat koneksi dengan kamu, dia jadi tahu introspeksi dirinya. Atau kalau kamu ya mungkin kamu tuh juga belajar dewasa ya menghadapi orang seperti ini gitu. Tapi ada juga sih yang bisa bersatu di sini ya, jika dianya atau kamu sudah nggak bersama orang lain, entah karena cerai hidup atau ada cerai mati ya. Ini beberapa ada, mungkin yang cerai hidup atau cerai mati, sehingga diantara kalian entah dianya atau kamu sudah sendiri, terus kemudian hari kalian kayak bisa bersama lagi. Beberapa seperti itu. So ya tetap aja lah di jalan yang benar. Takdir yang ada sekarang jalanin aja, kedepannya biar Tuhan yang menentukan. Oke. Ada aroma bawang ya, ada sedihnya juga. Kita lihat lagi ya. Aku shuffle. Siapa yang sering ngayal tentang kamu? Wah, Ten of Swords. Baiklah. Seven of Coins. Hierophant. Five of Coins. Eight of Swords. The Sun. Ya, Ten of Pentacles. Oke. Aquarius ya, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Taurus, Sagittarius, Scorpio, Leo. Leonya muncul lagi ya. Oh iya, Leonya kuat. Cancer di sini, Pisces, Widideo. Ya, itu sih. Jadi, aku ngeliat apa ya? Sebenarnya serba salah dianya. Dia tuh ngerasa serba salah. Mau maju nggak enak, mau mundur pun nggak enak ya. Maju kena, mundur kena. Jadi diam ya, masih stuck gitu. Masih bingung harus berbuat apa. Beberapa di sini memang dia orangnya nggak yakin soal masa depan, nggak yakin bisa hidup bersama kamu. Ya dia mungkin ragu sama keuangan, sama finansial, atau ya dia dengerin omongan keluarganya. Apalagi kalau kalian dealing sama orang yang ini nggak biasa berjuang gitu. Jadi kayak misalnya kita beda nih, entah beda usia atau beda keyakinan, entah beda budaya atau beda pola pikir, beda status atau apa, ya dia merasa kayak aduh ribet deh, mending gue cabut gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia memilih yang lain, atau dia biarkan kamu sama yang lain. Tapi apa ya, setelah dia belajar dewasa, atau memang dia udah tahu nih jati dirinya, udah tahu apa yang dia mau, siapa yang dia mau, dia langsung kayak ngerasa kok gue udah kemana aja, gue udah jalanin sama si ini sama itu, kok ujung-ujungnya gue ingetnya sama lo. Jadi beberapa kalian ya ini koneksinya muter-muter ya, belum ada ujungnya gitu
ya. Dan orang ini sering banget menghayal tentang kamu. Menghayalnya gini sih, andaikan kita tuh disetujui atau diterima oleh semua orang. Andaikan gue santai, lo perjuangin gue. Aduh, enaknya. Ada yang kayak gitu. Apalagi kalau dia orangnya eh dia tuh udah biasa mungkin hidup enak. Entah keluarganya yang mendidik dia seperti itu, atau dia tuh kalau ada masalah nggak mau menyelesaikan, ya, menghadapi aja nggak mau, apalagi membereskan masalah. Jadi dia kayak orang yang ya anggap sepele sih masalah kayak gini, seperti itu. Mungkin apa ya, entah kamunya atau dianya mengundurkan diri dari relasi ini. Ya dia seperti berharap kamu kayak berjuang, kamu kayak ngejar-ngejar dia gitu. Bahkan ketika dia sama yang lain atau kamu sama yang lain, tetap aja dia mau kamu yang bikin effort, kamu yang berjuang ke dia gitu. Tapi ya sampai kapan kayak gitu terus, akhirnya menderita lah dianya, ya. Dan aku lihat ini kuat banget energi kalian yang apa ya, memang udah nggak sedekat kemarin-kemarin lagi. Ini udah nggak hangat lagi ya. Ini udah dingin banget, jangan-jangan basi ya kan. Jadi apa ya, ya udah lumayan lama bermasalah dengan dia, tapi ya orang ini malah membuat situasi tetap kayak gitu-gitu terus, atau kamunya pun nggak tahu menyelesaikan masalah dengan dia. Mungkin beberapa kalian pernah mencoba menyelesaikan masalah, tapi dianya nggak mau diajak kerja sama. Jadi ya kamu milih jalan hidup kamu sendiri. Kamu milih ya mending aku hidup sama yang lain aja, aku begini begitu, atau punya kehidupan baru. Tapi ya gitu sih, karena kamu belum 100% selesai sama dia, ya sama siapapun kamu kayak masih lebih cinta sama dia daripada sama siapapun ya kamu hidup gitu ya. Berat banget nih, oyong nih. So ya, hari-hari kamu dihiasi oleh apa ya, bayangan dia yang selalu menghantui kamu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, salah gue apa ya? Kan dia yang gak mau komunikasi lagi, kan dia yang ngeblok, dia yang gak mau bicara lagi sama gue. Salah gue apa ya? Kok dia yang hantuin gue? Harusnya gue yang hantuin dia, kan dia yang bersalah. Bisa vice versa. Tapi ya di sini bukan tentang benar atau salah ya, tapi tentang introspeksi diri masing-masing. It's okay lah, misalnya dia punya kesalahan, tapi kadang kalau dipikir-pikir, kamu pun bisa merasa bersalah ke dia. Apalagi kalau kamu hidupnya sama orang lain, kan ngerasa kayak nggak enakan, ngerasa bersalah sama dia. Tapi ya mau gimana, udah takdir. Nah, dia seperti itu. So ya, orang ini sebenarnya punya rasa bersalah banget ya. Dia tuh kayak orang yang udah nyerah sebenarnya, udah give up. Ini aku lihat jiwa kekanak-kanakan gitu. Jadi segede apapun ya usianya yang gede, tetap aja sulit banget ya bersikap dewasa gitu. Jadi kalau ada rasa bersalah, ya dia cuma bisa berhayal tentang kamu, menghayalkan kamu gitu. Lo tuh berjuang dong. Nah, dia sambil menghayal dan kayak ngomong gitu dalam hati. Jadi kayak berafirmasi atau kayak narik energi kamu gitu. Ya, ini bicara soal energi ya. Jadi dia kayak ngomong di dalam hayalannya tentang kamu. Dia pengen kamu tuh berjuang. Dia kayak ngomong dalam hati. Siapa sih? Munaroh ya. Munaroh, lo tuh berjuang dong. Lo kejar gua apa? Nah, dia kayak gitu. Jadi dia pengen kamu ngejar dia. So ya,
Orang yang memusatkan energi dia ke kamu, itulah yang membuat kamu dihantui oleh bayang-bayang dia. Ya mungkin terlihat aneh sih, bahkan ada yang ngerasa kok bisa, masa isi, atau kayak masa iya, kayak gimana sih. Nah, mungkin beberapa sih harus mempelajari ya tentang alam semesta juga, dan gak semua harus mengiyakan. Tapi kalau kalian yang sudah punya kesadaran spiritual, pasti punya perspektif bahwa alam semesta ini kan punya banyak energi ya. Dan yang terjadi di alam semesta ini tentang sebab akibat. So, apa yang terjadi sama kamu itu pasti ada sebabnya. Apalagi kalau kalian yang sudah mempertajam intuisi. Contoh, misalnya kamu tiba-tiba kayak bersin gitu ya, tiba-tiba flu, padahal kamu tuh sehat-sehat aja, tiba-tiba bersin. Kamu ngerasa aneh, gua bersin ini kenapa ya? Coba kamu ingat-ingat, ketika kamu bersin, siapa orang yang kamu pikirkan pada saat kamu bersin itu? Ya mungkin itulah orang yang memikirkan kamu, si ini yang ngayal tentang kamu ya. Beberapa ada yang seperti itu ya, mungkin ada juga faktor medis, tapi ya ini untuk kalian aja yang merasa punya intuisi kuat. Coba lebih kayak ingat-ingatlah apa yang ada di pikiran kamu pertama kali pada saat kamu bersin, atau siapa itu yang kamu pikirkan. Kalau kamu mikirin dia ya, itulah sebab akibat ya. Ada sebab dia memikirkan kamu, akibatnya kamu bersin-bersin lah kayak gitu. Dia mengayal tentang kamu, jadi berakibatlah kamu bersin gitu. Tapi bisa banyak hal ya, nggak harus tentang bersin. Bisa juga kayak beberapa kalian ada yang kelopak matanya berkedip-kedip gitu. Entah kelopak mata kamu yang mana, kayak kedip-kedip aja terus ya. Seseorang ternyata memfokuskan energinya ke kamu gitu ya. Tapi kalau hal itu terjadi, itu harus sesuai intuisi ya. Jadi kalau kamu mengalami hal itu tapi kamu nggak mikirin apa-apa ya, itu bukan petunjuk. Tapi kalau kamu misalnya ngalamin itu, terus kamu kepikiran sama seseorang ya, itu bisa jadi petunjuk. Sama kayak ngelihat angka kembar nih, apa sih yang kamu pikirkan pertama kali, atau siapa yang kamu pikirkan pertama kali saat kamu ngelihat angka kembar. Kalau kamu mikirin dia ya, itulah petunjuknya. Gunakan intuisi kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Siapa yang ngayal tentang kamu ya? Yang sering menghayalkan kamu. Oke, Ace of Cups. Five of Swords, Eight of Wands, Ten of Swords. Sedih ya. It's the Lovers, Five of Pentacles, dan Queen of Coins. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ini Ace of Coins. Yang kuat Gemini ya. Terus ada Scorpio, Pisces, Cancer, Taurus. Ini Cancernya kuat ini ya. Capricorn. Jadi ini sih orang yang suka berilusi ya. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang suka diem, nggak banyak ngomong, atau kayak orangnya rada-rada misterius gitu. Sebenarnya dia tuh tukang ngayal ya. Kelihatan dia tuh baik-baik aja, tapi otaknya ngeres juga sih.
Dia kadang mau ngayal-ngayal yang nggak jelas atau ngayal yang jorok-jorok gitu. Dia kayak ngayal bisa bersentuhan fisik dengan kamu, bisa kissing, bisa hug ya, bisa cium, bisa peluk kamu. Nah seperti itu. Apalagi kalau ini jiwanya player ya, atau baik di depan ternyata di belakang nakal ya, bandel ini mah. Terus aku ngelihatnya apa ya, dia ini suka ngayal terutama saat dia kesepian. Jadi dia kayak menghayal kamu hadir di hidupnya. Apalagi kalau memang rasanya sepi banget ya, semuanya sunyi, senyap, atau ya dalam keramaian atau bersama yang lain dia tetap merasa sepi ya. Yang dia hayalkan ya kamu gitu. Ini beberapa kalian yang mungkin sempat punya waktu intens, punya quality time. Dia kadang ngayal nih berhadapan sama kamu, lihat kamu, terus kayak ngayal bicara dengan kamu. Apalagi kalau kalian pernah pergi bareng ya. Dia bisa aja kayak ngunjungin tempat-tempat pernah kalian lewati. Misal dia bawa motor kemana, dia bawa kendaraan, dia lewatin tempat-tempat tertentu yang pernah kalian lewatin. Nah, baper lah dianya. Jadi kalau dia bawa motor, dia kayak ngayal, aduh, gue pernah bonceng lo nih. Gue pernah naik kendaraan nih sama lo lewat sini. Nah, dia baper. Atau kalian punya tempat khusus. Atau ada sesuatu yang menjadi ciri khas kamu dan dia ingat banget. Jadi kalau dia nemu itu, ya dia ngayal langsung. Kamu hadir di hidupnya. Seperti itu. Terus apa ya, kalau ini nggak kontekan, nggak komunikasi ya, dia seperti berhayal masih chattingan gitu sama kamu gitu. Apalagi kalau ini kalian yang udah blokiran ya. Kalau udah ngeblok kan masih ada sisa-sisa chat yang selama ini kan ya, dia ngayal aja chat itu masih berlangsung sampai sekarang, kamu online dia online kayak gitu. Dan ya dia berhayal kayak ngecek-ngecek HP-nya seolah-olah kamu tuh mau memberikan kabar. Dia ngecek-ngecek HP-nya seolah-olah kamu tuh cari dia gitu. Tapi gimana mau nyari ya, dianya nggak ngasih tahu kontaknya yang mana, akunnya yang mana. Ya gitu. Ribet nih memang. Terus sebenarnya dia sedih banget gitu, sedih kalau nggak sama kamu. Ini beberapa kalian memang petak-petak gitu cintanya. Jadi kalau kamu sama orang lain ada perasaan kayak dia nggak terima. Dia mau berhayal tentang apa ya, hal-hal yang negatif gitu ke kamunya. Misal ya, kalau kamu memang sudah milik orang lain, ya ngapain lagi kan dia berhayal tentang kamu. Terus dia ngayal kamu bermesraan sama pasangan kamu. Terus dia marah, padahal dia yang ngayal kayak gitu. Ngerti nggak? Nah, coba dengerin lagi omongan aku. Ulangin videonya ya. Iya, ada orang yang seperti itu. Apalagi kalau emosionalnya nggak stabil ya. Marah-marah nggak jelas gitu. Jadi ya dia kadang membuat imajinasi sendiri. Lo tuh kayaknya deket sama si orang lain. Lo kayaknya sama orang lain bahagia deh. Lo tuh berarti mesra dong sama pasangan lo. Berarti lo udah digini-giniin dong, lo udah di apa-apain dong. Nah, dia membuat imajinasi itu, membuat hayalan itu, jadi membuat persepsi baru. Ya, ujungnya kayak membuat dia jadi negative thinking, atau vice versa. Entah kamunya yang kayak gitu. So, apa ya? Ini banyaklah kisah kalian yang aku rasa nggak mudah ya. Apalagi kalau yang udah nikah, udah pernah menikah.
Kadang dia berandai-andai aja. Andaikan gue nggak nikah sama orang lain, andaikan gue fresh nih sama lo, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya kamu nikah sama orang lain atau udah pernah nikah, dia ya berandai-andai, andaikan lo tuh belum pernah nikah sama yang lain, andaikan lo tuh fresh ya, jadi kan gak ribet kayak gini. Nah seperti itu beberapa sih. Jadi aku ngeliat ini tuh orang yang berilusi, berimajinasi, berhalusinasi, tapi tidak memikirkan solusi ya. Jadi buang-buang energi sebenarnya orang ini. Kamu pun jadi seperti itu, apalagi kalau ini kalian yang mirroring ya, yang cerminan. Dia kayak nyaman dengan koneksi kayak gini, padahal kalau dipikir-pikir ada toksiknya ya. Hanya sekedar bisa memikirkan, hanya sekedar bisa berhayal, tapi nggak ngelakuin apa-apa. So ya dia bermain energi, atau ini kamu. Jadi ada seseorang yang bermain energi, fokus banget memikirkan si twin flame ini atau si soulmate ini. Jadi energi itu nyampe lah ke twin flame-nya, soulmate-nya. Jadi soulmate atau twin flame-nya itu kayak sulit banget benar-benar lepas dari koneksi ini. Ya, beberapa seperti itu. Tapi sebenarnya nggak usah dibawa pusing ya. Percayalah, kalau segala sesuatu masalah di hidup kita yang bisa mengatasi itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau kamu ngerasa kamu bisa lepas dari koneksi ini, ya kamu pasti bisa. Jadi berafirmasi lah yang positif. Kalau memang udah gak layak ya berafirmasi lah, lewat meditasi misalnya, atau lewat doa, supaya Tuhan dan semesta pelan-pelan melepaskan kamu dari energi yang rumit ini. Nah seperti itu. Atau kalau kamu memang masih berharap sama dia, ya berafirmasi yang positif juga lah. Misalnya kayak kalau memang dia jodoh aku, dekatkanlah, ya seperti itu. Tapi kalau memang dia semakin jauh, ya itu petunjuk juga supaya kamu pelan-pelan melupakan. Tapi kalau kamu rasa masih kurang spesifik, ya kamu berafirmasi lagi, berdoa lagi. Jika dia bukan jodohku, ya maka aku bisa melupakan dia. Nah seperti itu. Kalau kamu nggak lupa-lupa, ya mungkin ada kemungkinan atau ya ada peluang kalian bisa bersama. Tapi kayak jalani aja dulu takdir kamu sekarang gitu. Kalau memang takdir kamu begini sama ini, hidup begini begitu, ya tetaplah di jalan yang benar supaya keinginan kamu, harapan kamu tuh bisa diberikan atau diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu ya. Karena aku lihat di sini ada di antara kalian yang memang sebenarnya masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta. Dan apa yang pernah terjadi itu kayak kesalahan yang sebenarnya ada yang sepele ya, tapi ada juga yang berat. Cuma ya kadang kalau dipikir-pikir mungkin masalah itu terjadi untuk proses pendewasaan diri. Nah, setelah kalian sudah belajar dewasa atau dianya seperti itu, barulah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau semuanya kayak terasa berat dan udah terlambat, ya jalani aja dulu takdir kamu, takdir dia saat ini. Jangan dulu ngelakuin hal-hal negatif. Ya takutnya malah karma yang mengikuti kita, malah karma yang membuat kita jadi melekat. Jadi kayak orang yang semakin sulit lepas dari koneksi ini. Seperti itu ya. So aku sih ngelihat ini tuh orang yang sebenarnya nggak banyak sih kebaikannya ya. Apalagi kalau ini suka nyakitin, suka manfaatin ya. Ada yang berkhianat di sini, ada yang muka dua,
awalnya baik tapi tiba-tiba kayak kayak iblis gitu. Jadi aku ngeliatnya ada loh kemungkinan orang ini bisa berubah. Yang terbaca di sini, ada kemungkinan seseorang ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang memang dia butuh proses panjang banget baru benar-benar berubah. Jadi istilahnya ya kita berasumsi saat ini kalau orang ini nggak akan pernah berubah, tapi ternyata mungkin ketika dia dapat azab ya, dapat pelajaran dari Yang Maha Kuasa, bisa kayak keterpurukan, kesulitan hidup, kesulitan keuangan, atau bahkan kesehatan yang menurun. Ya mungkin saat-saat terpuruk nanti, di titik terendahnya, saat itulah dia benar-benar kayak tobat gitu. Dia kayak benar-benar berubah. Tapi akan terasa sulit ya nantinya. So, kalau nanti dia tidak bisa lagi untuk mendapatkan cinta kamu, ya dia akan biarkan kamu bahagia dengan kehidupan kamu. Jadi hidupnya penuh dengan hayalan aja tentang kamu. Maksudnya ya kalau gue nggak bisa milikin lo, ya udah, gue berhayal aja hidup sama lo. Jadi lo tuh tetap ada, tapi sebatas hayalan aja, gitu. Ya, terus aku bacain apa ya? Cirinya ya, baru nanti angka. Cirinya dulu, ini orangnya dia punya beberapa teman ya, atau suka nongkrong. Tapi ada juga yang suka nongkrong tapi menyendiri kayak gitu. Udah di keramaian tapi tetap kayak orang yang lonely. Ada di sini orang yang menjaga penampilan, atau dia melihat penampilan, atau ya dia kayak melihat hal-hal duniawi, tahta, harta, dan sebagainya. Terus ini ada anak mami gitu ya, atau anak papi. Ada juga ini tuh dia atau kamu ya, ini bisa vice versa, kayak ngejalanin usaha atau bisnis gitu. Ada bidang pertanian di sini ya, pertambangan, tambang gitu ya, tambang emas kah atau tambang apa atau punya emas. Terus aku lihat di sini ada yang seperti aku bilang tadi, bermuka dua ya. Di depan terlihat baik, tapi di belakang luar biasa lah toksiknya. Ada juga di sini yang suka hal-hal kreatif atau berkaitan sama hal kreatif, seni, atau suka musik, nyanyi kah atau apa ya. Kemudian ini tuh ada di bidang keuangan ya. Jadi kalau keuangan itu bisa apa aja, perbankan, koperasi, asuransi, marketing, pemasaran. Ada pegawai juga di sini, karyawan ya. Ada tentara. Ada yang kerjanya jauh ya, keluar kota atau keluar negeri. Bisa ini TKI, atau ya dia kayak berkaitan sama transportasi gitu, kendaraan, otomotif, teknik, kapal atau pesawat. Ada seperti itu. Kemudian di sini apa ya, aku ngelihatnya ada yang kesehatan ya, dokter gitu, bidan, perawat, dan sebagainya ya. Terus ada hukum ya, atau ini orang pernah berkaitan dengan hukum, entah kelakuannya atau ya beberapa ada yang cerai ya, berkaitan sama hukum gitu.
Terus di sini ada yang suka warna hijau ya. Hijau itu sebenarnya apa ya? Kalau artinya lanjut kan, maju terus gitu. Ya mungkin beberapa kalian bakalan lanjut sama dia. Dianya maju terus gitu ke kamunya. Energinya ngejar-ngejar kamu terus. Ada yang suka warna hijau atau sesuatu yang hijau kayak teh gitu atau pohon. Ada suka warna merah muda di sini ya, pink. Dan ada yang ini apa ya, suka makan ayam. Entah dianya atau kamu suka makan ayam atau ada tentang ayam. Ayam apa ini ya? Lalu ada yang suka ngelihat main gitar gitu, entah bisa main gitar atau suka dengar suara gitar, anything. Kemudian apa ya? Di sini ada yang orangnya cakep ya, entah tampan banget, cantik banget gitu, tapi penampilannya nggak sesuai dengan kepribadiannya, gitu. Terus apa ya? Ada yang suka ada yang suka materi banget gitu ya, bisa dibilang matre gitu, materialistis, atau dia menilai seseorang dari uang. Ada yang seperti itu ya. Terus ada di sini yang kayak suka dimanja gitu ya, seperti anak kecil, atau ada yang suka anak-anak di sini, entah karena punya anak atau apa ya. Terus aku lihatnya ada yang bagus sih kerjaannya, kayak di kayak pegawai negeri gitu ada kalau aku lihat, atau ini jabatannya bagus, beberapa seperti itu, kerjanya di kantoran ya. Terus aku baca angka ya, langsung aja supaya durasinya nggak lama. Ini beberapa aja sih yang relate, entah angka ini spesial buat dia atau kamu, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah ya, nomor HP atau apa. Ini apa ya, aku hitung dulu. 14, oke. 11, 24, 5, 22, 8 ya, 25, 3, 29, 19, 16, 20. Oke. 18, 26, 17, 12, 28, 10, 4, 27 ya. Ya, itu deh. Jadi ini general reading kali ini, mungkin beberapa aja yang cocok ya. Energinya bisa kebalik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.